Ya, shalom buat kita semua, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, dimanapun saudara berada. Saya bersama seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan secara dahsyat dan luar biasa, dipercayakan oleh Tuhan untuk mengembalakan umat Tuhan. Dan saudara, sesuai dengan firman Tuhan bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, dan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, itu yang Tuhan siapkan bagi kita sebagai orang percaya. Dan saya percaya Tuhan akan pakai kita bukan sebagai ekor, tetapi sebagai kepala untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pakai seorang hamba Tuhan ini secara luar biasa. Bagaimana pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Tuhan pulihkan dia dari COVID-19, dan kita sama-sama akan mendengar kesaksian dari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara-saudara berada, sungguh bersyukur bisa bertemu lewat konten ini. Dan saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Pendeta Hisar Parulian Manurung. Saya pelayanan di Gereja Kristen Alkitab Indonesia Mojomulyo, Kota Sragen. Saya sebagai gembala, dan kali ini saya akan membagikan sebuah kesaksian bagaimana Tuhan menolong ketika saat-saat sulit terjadi dalam hidup saya khususnya. Namun sebelumnya saya akan bersaksi dengan memberikan dasar ataupun landasan firman Tuhan dari Mazmur 62 ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara kasih Tuhan, saya akan sedikit bersaksi tentang bagaimana Tuhan melawat, menolong saya ketika masa-masa sulit terjadi. Khususnya di masa-masa pandemi ini, di masa COVID-19, apalagi tahun 2022 ini ada varian baru, yaitu Omikron. Ya, ketika awal-awal COVID-19 datang ke Indonesia, dan pada waktu itu saya terpapar oleh karena COVID-19 waktu itu. Ya, ketika itu masa-masa yang sangat sulit terjadi dalam hidup saya. Saya merasakan kesehatan yang sangatlah menurun. Ya, saya batuk-batuk, sesak nafas, bahkan demam yang kadang naik, kadang turun. Saya dirawat di rumah selama 1 minggu dan dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan bahwa saya terpapar COVID-19. Ketika itu saya bisa dibilang orang pertama yang terpapar COVID-19 di Kota Sragen. Ya. Ketika waktu itu memang rumah sakit belum siap untuk menampung korban dari penyakit ini. Sehingga akhirnya rumah sakit di Kota Sragen membawa saya ke rumah sakit umum di daerah Semarang. Di sana, saudara, saya begitu mengalami lawatan Tuhan. Ya, kita tahu bahwa COVID-19 ini bukan hanya dirasakan oleh si korban, tetapi orang di sekitarnya pun akan dapat merasakan. Sebagai contoh keluarga kami, ya, istri saya, anak saya, mereka pun semua dicek. Bahkan jemaat-jemaat, saudara, ya, jemaat-jemaat mereka pun semuanya dicek. Tetapi puji Tuhan, saudara, ketika saya dirawat di rumah sakit umum Kota Semarang, jemaat semuanya negatif, tetapi anak kami ternyata dinyatakan positif. Umurnya baru 2 tahun pada waktu itu. Ya, sebagai manusia, saya berpikir kepada Tuhan, dengan Tuhan, bahwa mengapa begitu banyak cobaan, ujian, ya, yang diberikan pada waktu itu. Saya yang harus menanggung penderitaan sakit ini, tetapi juga anak kami juga harus mengalaminya juga. Tetapi saudara, saya begitu
merasakan bagaimana hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan pada waktu itu. Di sebuah ruangan yang sempit, kira-kira ukuran 2 dikali 3. Saya hanya seorang diri karena tidak ada orang yang bisa menjaga. Ya, tidak ada keluarga, sanak yang bisa menjaga saya, merawat saya waktu itu. Tetapi saya mengalami hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Saya hanya bisa menyembah Tuhan. Saya hanya bisa berdoa, saya hanya bisa menangis pada waktu itu. Ya, dan ayat ini saudara, saya membaca ayat ini begitu memberkati sekali saya. Ya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, ketika memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan, hati akan terasa tenang. Ya, saudara, selama 30 hari lamanya saya harus dirawat mandiri di sana. Ya. Dan akhirnya saudara, ketika hari yang ke-30, Tuhan memberikan jawaban. Dia memberikan kabar baik dan akhirnya saya bisa pulang dari rumah sakit. Nah, pengalaman pribadi yang ingin saya bagikan kepada saudara adalah ketika diisolasi mandiri selama 30 hari di sebuah ruangan yang ukurannya hanya 3 dikali 2, hanya seorang diri. Yang pertama adalah saudara, saya merenungkan bagaimana hubungan yang baik dengan Tuhan itu sangatlah penting buat kita. Ya, hubungan yang dekat dengan Tuhan sangatlah penting buat kita. Karena ayat ini mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, dan daripadanya lah keselamatanku. Ya, hubungan yang baik dengan Tuhan akan membawa hati kita damai, tenang. Ya, hanya berserah kepada Tuhan dan pasti Tuhan akan melawat kita. Hubungan yang baik dengan Tuhan, yang sangat dekat dengan Tuhan, akan membawa kita kepada keadaan yang lebih baik. Akhirnya saudara, hubungan yang baik dengan Tuhan memperkuat iman dan juga menaikkan imun kita. Yang kedua saudara, selain hubungan kita dengan Allah, yang kedua, ketika isolasi mandiri, tidak ada orang sekitar, hanya saya dengan Tuhan pada waktu itu. Dan saya berpikir, keluarga saudara, hubungan kita dengan keluarga sangatlah penting. Saya menyadarinya. Ternyata hubungan dengan keluarga sangatlah penting ketika kita sedang dalam keadaan tertekan, khawatir. Ya, selain kepada Tuhan, kita bisa menyampaikan semuanya kepada Tuhan, kepada keluarga kita, saudara. Dan saudara, ketika saya sembuh, saya ingin memperbaiki hubungan saya dengan keluarga. Karena saya merasakan jauh dari keluarga itu sangat menjadi memperburuk kesehatan saya. Tetapi ketika dekat dengan keluarga, bertemu dengan istri, bertemu dengan anak, melihat senyum mereka, mendengar tawa mereka, itu akan menaikkan imun kita. Jadi hubungan dengan keluarga itu juga sangat penting buat kita ketika kita mengalami tekanan hidup ini. Dan yang ketiga saudara, yang perlu kita sadari ketika kita sedang dalam keadaan sulit, ya, komitmen awal kita. Ini menjadi semangat kita. Ya. Ketika saya mengambil komitmen untuk melayani Tuhan, saya ingat kembali bagaimana komitmen itu saya ambil. Saya ingin sungguh-sungguh lagi untuk menjalani komitmen ini. Melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Melayani setiap jiwa-jiwa yang Tuhan berikan untuk saya layani dengan sungguh-sungguh lagi, saudara. Akhirnya, saudara, ketika saya sudah di rumah, saya kembali bertemu dengan jemaat, berkumpul dengan keluarga, saya memperbaiki hubungan itu. Saya mulai kembali lagi kepada komitmen awal, yakni melayani jemaat Tuhan. Ya, menggembalakan jiwa-jiwa yang Tuhan berikan dengan sungguh-sungguh lagi. Jadi saudara, ketika terpapar COVID-19, ada banyak hal yang bisa saya sadari. Ya, ada banyak hal yang bisa menguatkan saya kembali. Ya, dan puji Tuhan, saat ini saya bisa membagikan berkat ini kepada saudara-saudara sekalian. Jadi, walaupun situasi saat ini sedang genting, COVID-19 belum bisa hilang,
ataupun malah semakin hari semakin bertambah kasusnya, dekat dengan Tuhan akan membuat hati kita tenang. Memiliki hubungan yang baik dengan keluarga akan meningkatkan imun kita. Mengambil komitmen di awal. Kalau saudara punya komitmen untuk melayani Tuhan, lebih sungguhlah, lebih giatlah untuk melayani Tuhan. Ya, sebab itu yang Tuhan mau. Kalau kita sampai saat ini masih ada, artinya Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Dia mau kita lebih sungguh-sungguh lagi menjalani komitmen kita. Awal kita, ya ini melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Saudara, mari kita melakukan setiap apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kiranya kesaksian saya ini bisa memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.